I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rosulina. Saya dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas, Fakultas Teknik Universitas Riau. Bagaimana ya proses pembuatan asam klorida? Nah, sebelum kita membahas tentang proses produksi HCl lebih dalam lagi, kita perlu tahu nih, apa sih HCl itu? Nah, HCl atau hydrochloric acid merupakan senyawa yang dapat digunakan untuk produksi di berbagai industri, seperti dalam proses pemurnian logam timah, kemudian bahan penghilang kerak di boiler, kemudian sebagai katalis, sebagai pelarut dalam sintesis bahan organik, kemudian sebagai produksi pupuk dan pestisida, sebagai bahan baku pewarna, kemudian reagen dalam hidrolisis pati dan protein dalam industri makanan, serta sektor fotografi, tekstil, dan karet. Nah, berikut ini adalah proses produksi HCl dengan recovery byproduct sebagai hasil samping dari pembuatan vinyl klorida. Mula-mula, umpan segar etilen dichloride dipompakan dari tangki penyimpanan, sehingga tekanan akan naik menjadi 5,5 atmosfer dan dicampurkan dengan EDC recycle yang berasal dari hasil bawah menara distilasi 02. Nah, campuran EDC ini kemudian akan diumpankan ke dalam vaporizer atau V01. Tujuannya adalah untuk menguapkan EDC karena fase reaksi yang terjadi di reaktor adalah fase gas. Nah, pada vaporizer ini kondisi operasi yang terjadi yaitu berada pada tekanan 5,5 atmosfer dan suhu pada 150 derajat Celcius. Adapun selanjutnya uap yang dihasilkan dari EDC dipanaskan menggunakan pemanas berupa gas panas atau steam, hasil reaksi yang keluar dari reaktor furnace di HE01, sehingga suhu akan naik menjadi 385 derajat Celcius. Nah, setelah itu gas EDC akan diumpankan ke dalam reaktor furnace untuk dipanaskan di bagian konveksi, sehingga suhu akan naik kembali menjadi 485 derajat Celcius. Selanjutnya akan diumpankan ke zona radiasi. Nah, pada zona radiasi ini terjadi reaksi perengkahan sehingga diperoleh suhu akhir reaksi yaitu 520 derajat Celcius. Nah, hasil reaksi ini akan dialirkan ke HE sehingga suhu akan turun menjadi 315 derajat Celcius yang selanjutnya akan dialirkan ke WHB atau waste heat boiler sehingga suhu akan kembali turun menjadi 200 derajat Celcius. Selanjutnya EDC ini didinginkan dalam beberapa cooler sehingga suhu akan turun. Kemudian ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan naik menjadi 15 atmosfer. Kemudian gas EDC ini akan diembunkan menggunakan kondensor sebelum diumpankan di dalam menara distilasi 01 atau MD01. Nah, campuran dari senyawa HCl, VCM, dan EDC ini kemudian akan dipisahkan di menara distilasi 01. Tujuannya adalah untuk memisahkan HCl sehingga akan diperoleh HCl sebagai hasil atas dengan tingkat kemurnian sekitar 99,9% dan selanjutnya ditampung di dalam tangki bertekanan. Nah, hasil yang terjadi dari senyawa VCM dan EDC ini kemudian akan diumpankan ke dalam menara distilasi 02 atau MD02. Di dalam menara distilasi MD02 ini, VCM diperoleh sebagai hasil atas dengan tingkat kemurnian 99,96% yang ditampung di dalam tangki bertekanan. Hasil bawahnya berupa EDC di-recycle ke dalam reaktor untuk direaksikan kembali. Berikutnya adalah kegunaan HCl dalam pembuatan kertas. Nah, pada proses cooking atau pemasakan bahan baku, terdapat penambahan HCl sebagai katalis untuk mempercepat reaksi, serta membuat konversi reaksi berlangsung lebih baik. Semakin tinggi konsentrasi HCl yang digunakan, maka akan semakin rendah yield yang diperoleh. Hal ini dikarenakan ketika konsentrasi HCl yang digunakan tinggi, proses hidrolisis akan semakin sempurna, sehingga lebih banyak terbentuk monomer glukosa yang larut saat pencucian, yang menyebabkan dapat menurunkan rendemen dan mikrokristalin selulosa.
HCl digunakan pada proses hidrolisis alfa selulosa, di mana konsentrasi HCl yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap lama waktu proses hidrolisis. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja saat menggunakan HCl. Yang pertama yaitu H. Nah, H merupakan hindari tertelan. Kemudian C merupakan cegah ledakan. Nah, yang berikutnya yaitu L, di mana L merupakan lindungi kulit, mata, serta saluran pernapasan. Sehingga saat kita menggunakan HCl, kita dianjurkan untuk menggunakan APD. Nah, demikian video proses produksi HCl sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah unit produksi bahan kimia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran yang membangun, sangat saya nantikan. Demikian video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.